apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Karena ada banyak banget dari kamu yang ingin Elbrana membahas tentang game Five Nights at Freddy's. Dan kebetulan banget seri Security Breach sedang viral-viralnya di Indonesia. Jadi aku putuskan untuk membuat video mengenai game tersebut. Namun kali ini akan sedikit berbeda. Aku tidak akan membahas alur ceritanya secara lengkap karena sudah banyak YouTuber lain yang menjelaskannya dengan detail. Elbrana akan fokus pada kisah singkat FNAF Security Breach ini sekaligus kisah nyata di dunia yang mungkin menjadi inspirasi dari terciptanya game tersebut. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan yang ada di video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. FNAF atau Five Nights at Freddy's merupakan franchise game yang sangat terkenal pada tahun 2014 silam. Karena banyak yang suka, developer pun mengembangkan permainan ini dalam versi yang berbeda-beda. Tiap versinya memiliki kisah yang saling berkesinambungan satu sama lain. Hingga sekarang sudah ada sekitar 13 game termasuk spin-off yang telah beredar di antara para gamers. Banyak banget kan? Ini belum termasuk novel FNAF dan juga serial filmnya loh. Karena saking banyaknya, gak heran kalau para fans sedikit bingung dengan timeline dan alur cerita game ini. Secara garis besar, game Five Nights at Freddy's merupakan permainan horror survival di mana pemain harus bertahan hidup dalam sebuah lokasi dari jam 12 malam hingga 6 pagi. Dalam seri pertama, kita bakal tahu latar belakang dari game ini mengenai dua karakter bernama William Afton dan juga Henry yang membangun bisnis restoran keluarga pada tahun 1982. Restoran itu bernama Fredbear's Family Dinner yang ternyata menjadi sangat terkenal di kota tersebut. Itu karena terdapat dua animatronik yang menghibur anak-anak kecil yang berkunjung ke restoran bersama keluarganya. Mereka adalah Freddy dan Bonnie. Animatronik merupakan teknologi canggih yang memungkinkan sebuah figur boneka terlihat menjadi hidup karena rancangan robot yang ada di dalamnya. Hal ini dapat diartikan bahwa William dan Henry adalah orang yang sangat jenius karena mampu menciptakan robot pada tahun 80-an silam. Singkat cerita, ada sebuah rumor menghilangnya seorang anak kecil bernama Susie secara misterius di restoran Fredbear's Family Dinner itu. Selidik punya selidik, ada petunjuk dalam minigames permainan ini yang menjelaskan bahwa yang menculik dan membunuh Susie adalah The Purple Guys alias si William Afton itu sendiri. Dia adalah salah satu pendiri restoran tersebut. Gila, psikopat banget kan? Gak sampai di situ aja. Mereka berdua terus membuka restoran-restoran baru berkonsep anak-anak dan keluarga. Itu semua dilakukan oleh William untuk menarik perhatian anak-anak berkunjung dan kemudian menculiknya, lalu membunuhnya. Tubuh dan roh mereka dimasukkan ke dalam boneka animatronik itu agar menjadi hidup selayaknya manusia. Astaga, merinding banget. Tapi tenang-tenang, William juga dapat ganjarannya kok. Karena di salah satu seri game ini, William dikepung oleh roh dari anak-anak yang membalas dendam. Dia pun masuk ke dalam salah satu animatronik untuk berlindung. Namun sayang, dia meninggal karena tergencet animatronik tersebut. Konon, arwah dari William Afton ini terus bergentayangan. Dia merasuki animatronik yang berbeda tiap tahunnya seperti Springtrap, Scraptrap, Glitchtrap, dan juga Burnstrap untuk menyerang pemain dan menculik anak-anak. Ini tadi adalah versi super singkat dari seluruh game FNAF ya teman-teman. Kalau kamu suka, aku akan pertimbangkan untuk membuat bahasan versi detail dari masing-masing serinya. Sekarang kita beralih ke edisi terbaru FNAF yakni Security Breach. Game ini berlatar pada tahun 2020-an yang mana sudah sangat canggih dan modern. Sebuah tempat bernama Mega Pizzaplex merupakan pusat hiburan kota yang berisi panggung musik, mall, restoran keluarga, playground, arcade game, dan lain sebagainya. Digadang-gadang merupakan bisnis lanjutan dari Fredbear's Family Dinner dari
tahun 1982 silam yang kini telah berkembang menjadi entertainment center super modern di pusat kota. Tempat ini menampilkan animatronik keren yang bernyanyi di atas panggung. Mereka adalah Monty si robot buaya, Roxy si robot serigala, Chica si robot ayam, dan Freddy si robot beruang. Dari seri FNAF yang paling lama, hanya Freddy dan Chica yang muncul kembali di seri terbaru ini. Cerita FNAF Security Breach berfokus pada seorang bocah laki-laki pintar bernama Gregory yang dengan sengaja menyusup ke dalam Pizzaplex dengan masuk ke dalam tubuh Freddy. Itulah sebabnya di awal adegan Freddy menjadi error hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun, Freddy sadar ada Gregory di tempat itu. Akhirnya di-scan tuh sama si Freddy. Gregory ini tidak terdaftar dalam list pengunjung hari itu. Gregory mengaku sedang kabur dari incaran Vanessa. Mencurigakan sekali. Sebenarnya apa tujuan dari Gregory? Karena kan dia sengaja menyusup masuk, tapi malah mengaku sedang lari dari kejaran kepala security Vanessa. Kalau kamu punya teori mengenai hal ini, coba komen di bawah ya. Singkat cerita, ada banyak hal yang terjadi selama Gregory dan Freddy menyusuri Pizzaplex ini. Intinya, untuk dapat kabur dari mall tersebut, Gregory harus bertahan dari jam 12 malam hingga jam 6 pagi hingga pintu mall terbuka kembali. Selama hal ini berlangsung, Gregory bertemu dengan banyak animatronik aneh. Misal, seperti saat Gregory masuk ke dalam playground untuk mengambil security pass, dia bertemu dengan Sunny Drop yang hiperaktif. Dia akan berubah menjadi versi mengerikan Moondrop jika lampu mall menjadi padam. Gregory juga dikejar habis-habisan oleh animatronik lain seperti Monty, Roxy, dan Chica yang dipengaruhi oleh Vanessa untuk menangkap Gregory hidup-hidup. Sekedar info, Vanessa merupakan kepala security yang bertanggung jawab atas keamanan di Pizzaplex. Dia adalah satu-satunya manusia yang bekerja di sana karena sisanya hanyalah robot yang diprogram. Tentu saja Gregory sempat tertangkap oleh Vanessa. Dia pun dikurung dalam ruang security yang ternyata astaga terdapat banyak pakaian anak-anak di dalamnya. Banyak tuh teori yang beredar kalau itu adalah baju para korban yang menghilang di Pizzaplex itu. Tapi ini masih sebatas teori ya. Elbrana akan coba bahas secara detail di video berikutnya. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga. Aku tunggu ya sampai 10.000 likes. Kemudian Gregory juga harus mengalahkan animatronik lain dan memutilasi mereka untuk dipasangkan anggota tubuhnya ke robot Freddy. Sehingga animatronik Freddy jadi semakin kuat. Walau pada akhirnya saat Gregory mencoba untuk keluar dari mall tersebut pas jam 6 pagi, Freddy pun tertangkap oleh sosok animatronik kelinci bernama Fanny. Alhasil Freddy pun mati karena tubuhnya sudah hancur dipukuli oleh robot security di tempat itu. Singkat cerita, Gregory mengejar Fanny hingga menemukan sebuah arcade tua yang merupakan petunjuk dari masa lalu animatronik Fanny ini. Seluruh animatronik di Pizzaplex mati dan terlihat ada topeng robot Fanny tergeletak di lantai. Itu artinya Fanny berhasil dikalahkan. Selidik punya selidik, ternyata Fanny merupakan Vanessa yang menyamar. Walaupun ini hanya sebatas teori sih. Alasan kenapa Vanessa mengejar Gregory dan juga mempengaruhi animatronik lain untuk memburu Gregory adalah karena Vanessa dirasuki oleh arwah William Afton. Wah, ceritanya kompleks dan nyambung dong dari seri-seri sebelumnya. Tapi dari sini masih banyak pertanyaan nih. Misal seperti kenapa Vanessa mengejar anak-anak, apa yang terjadi pada anak-anak yang hilang itu, dan siapa sebenarnya Gregory ini. Seluruh misteri itu akan aku bahas ya di video berikutnya apabila like video ini sudah tembus 10.000 likes. Jadi buruan like video ini sekarang juga. Sekarang aku akan membahas kisah nyata yang mungkin menjadi referensi dari terciptanya game FNAF Security Breach ini. Aku ingatkan dulu kalau ini hanya rumor yang beredar di forum penggemar. Bisa jadi hanya kebetulan karena insidennya mirip atau mungkin benar-benar terjadi sebagai referensi FNAF Security Breach ini. Sebenarnya ada dua jenis kisah nyatanya. Pertama, berlatar belakang di restoran keluarga Chuck E. Cheese di
Amerika yang kisahnya sangat mirip dengan keseluruhan alur game Five Nights at Freddy's. Yang kedua, berlatar belakang di pusat hiburan terkenal yang kisahnya cukup mirip dengan game FNAF Security Breach ini. Di video sekarang, aku akan fokus pada latar belakang kedua ya, karena memang video ini kan membahas tentang FNAF Security Breach. Rumor ini beredar pada tahun 2009 mengenai skandal penculikan yang terjadi di taman hiburan paling terkenal di dunia. Kamu pasti sudah tak asing lagi kan dengan Disney, sebuah perusahaan animasi yang menyajikan film kartun berkualitas ke seluruh dunia. Perusahaan ini membangun Disneyland yang berisikan pusat perbelanjaan, game arcade, wisata kuliner, wahana menari, dan lain sebagainya. Dengan unsur dekoratif berupa karakter-karakter Disney dalam kostum boneka. Secara konsep, tempat ini mirip dengan Mega Pizzaplex di Security Breach, hanya saja di Disneyland mereka menggunakan kostum boneka karakter kartun. Tapi kalau lihat foto-fotonya emang bikin merinding sih. Di forum-forum internet mereka sering menunjukkan banyaknya kasus kehilangan anak yang terjadi di taman hiburan itu. Semuanya dianggap diculik dan tidak pernah ditemukan hingga kasus ditutup. Gila, serem banget ya. Yang bikin serem tuh, banyak mantan karyawan yang bersaksi kalau anak-anak yang diculik itu bisa jadi masih ada di dalam Disneyland. Beberapa juga berpendapat kalau sosok penculik sesungguhnya adalah orang-orang internal Disneyland sendiri. Mereka menggunakan kostum karakter lucu untuk mengajak anak-anak bermain. Saat lengah mereka terpisah dari orang tuanya kan, lalu diculik begitu saja. Ya ampun, mengerikan sekali. Kisahnya hampir mirip dong dengan FNAF Security Breach. Banyak anak-anak lokal yang hilang setelah masuk ke dalam Mega Pizzaplex itu. Lalu yang bikin ngeri nih, boneka-boneka yang bergerak di Disneyland bisa jadi tidak semuanya adalah manusia. Tapi ada entitas lain yang merasuki boneka itu dan bergerak seolah-olah di dalamnya adalah manusia. Sosok misterius inilah yang dipercaya sebagai iblis pesugihan yang membuat Disneyland tetap ramai pengunjung. Mereka haus akan darah anak-anak sebagai ganti untuk keuntungan yang telah mereka berikan ke Disneyland. Hal ini lumrah banget ya terjadi di dunia, karena orang-orang yang terkenal atau perusahaan yang sangat maju tidak semuanya menggunakan cara yang baik untuk mencapai kesuksesan mereka. Namun ini semua hanya teori saja yang berdasar dari berita-berita penculikan anak di Disneyland. Apapun itu, aku harap kamu tetap berhati-hati saat sedang di keramaian. Jangan sampai ikut boneka tak dikenal ke tempat tersembunyi. Bisa-bisa kamu diculik lagi. Ya, inilah kisah nyata di balik game FNAF Security Breach. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan rumor mengenai game ini? Coba komen di bawah. Aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.